Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Shalom. Kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo bersama aku, Kak Amel dan aku, Karisma. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, mari kita memuji Tuhan. Kasih. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Adik-adik, marilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu online kami. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Semoga Tuhan membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Adik-adik yang terkasih, setelah kita memuji nama Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita dengerin baik-baik ya. Halo anak-anak semua, Shalom. Jumpa lagi dengan Bu Lasmi di Sekolah Minggu Online. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga semua sehat, baik-baik dan tetap semangat mengikuti Sekolah Minggu Online. Sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa yang bagus karena kita berbicara kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, agar firman Tuhan boleh kami dengarkan dengan sungguh-sungguh, boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Bu Lasmi mau bercerita tentang seorang ibu yang kasihan sekali. Aduh, ibu siapa ya? Nah, dari awal ya, Bu Lasmi mau tunjukkan gambar. Nah, anak-anak coba lihat gambar di sini ya. Ini adalah gambar keluarga Bapak Elimelech. Bapak Elimelech ini punya istri bernama Ibu Naomi. Punya anak 2 laki-laki. Nah,
keluarga Bapak Elimelek ini mau pergi ke suatu negeri, yaitu negeri Moab. Loh, kenapa kok pergi? Oh iya, karena di Israel lagi sedang ada kelaparan, lalu mereka pindah ke Moab, pengen jadi warga negara di sana. Nah, setelah sampai di sana, ternyata anak-anak, Bapak Elimelek beberapa tahun kemudian, Bapak Elimelek meninggal. Sehingga Ibu Naomi tinggal bersama 2 anaknya laki-laki yang pada waktu itu menikah dengan perempuan dari negeri Moab itu. Jadi, lihat lagi ya gambarnya. Ibu Naomi di dalam rumah bersama anaknya laki-laki 2 yang bernama Mahlon dan Kilion, dan kedua menantunya yang bernama Orpa dan Rut. Wah, sudah berkurang 1 ya. Bapak Elimeleknya tidak ada, tapi mereka juga sudah cukup masih bahagia. Tidak lama kemudian ternyata anaknya Ibu Naomi yang 2 orang itu juga meninggal. Aduh, sedih sekali Bu Naomi. Sudah suaminya meninggal, sekarang anaknya keduanya juga meninggal. Wah, pada menangis ya. Ibu Naomi menangis. Orpa dan Rut juga menangis. Akhirnya Ibu Naomi sedih sekali. Karena sedih, tiba-tiba Ibu Naomi pengen pulang. Pulang kemana? Ibu Naomi pengen pulang ke Bethlehem, ke negeri asalnya dulu. Karena sudah mendengar kabar bahwa di sana keadaannya sudah baik, sudah nggak kelaparan lagi. Akhirnya Ibu Naomi bersiap-siap, berkemas pulang ke Bethlehem, dan kedua menantunya ternyata mau mengikuti. Nah, nih gambarnya dilihat lagi ya. Ibu Naomi, Orpa dan Rut berkemas-kemas mau pulang ke Bethlehem. Wah, zaman dulu tidak ada kendaraan ya anak-anak, kendaraannya hanya pakai keledai. Ya, barang-barangnya dimuat di keledai tapi orangnya jalan kaki. Nah, anak-anak, di tengah perjalanan, yuk lihat gambar lagi. Wah, gambarnya hari ini banyak ya. Di tengah perjalanan, Ibu Naomi berkata kepada Orpa dan Rut, Orpa, Rut, terima kasih ya kalian sudah sayang pada aku. Tapi menurut ibu lebih baik kalian itu pulang. Kalian pulang ke rumah orang tua kalian supaya kalian bisa menikah lagi, bisa punya anak. Kalau kalian mengikuti aku ke negeriku, nanti kalian bisa susah loh merawat aku, ngikutin aku terus. Lebih baik kalian pulang kepada orang tua kalian supaya kalian juga bisa berbakti kepada bapak ibu kalian. Nah, akhirnya anak-anak, dari 2 menantu itu, Orpa dan Rut, ada 1 yang memutuskan mau pulang ke rumah orang tuanya, yaitu Orpa. Nah, gambar selanjutnya, Orpa pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi yang satunya yang namanya Rut malah peluk Ibu Naomi. Ibu, aku gak mau pulang ke rumah orang tuaku. Aku mau ikut sama ibu. Aku mau menemani ibu kemanapun ibu pergi. Aku mau jadi orang Bethlehem. Kalau ibu pulang ke Bethlehem, aku juga mau punya Tuhan seperti Tuhannya ibu. Pokoknya aku mau menemani ibu sampai kapanpun dan dimanapun. Aku tidak mau pulang ke rumah orang tuaku. Nah, karena Rut sangat sayang sekali pada Ibu Naomi. Kasihan ya, sudah tua kalau pulang sendiri. Nah, Rut begitu sayangnya kepada Ibu Naomi sehingga Rut tidak mau pulang ke rumah orang tuanya. Tapi justru mengikuti Ibu Naomi pulang ke Bethlehem. Akhirnya Ibu Naomi mengizinkan Rut ikut pulang ke Bethlehem. Nah, mereka berdua melanjutkan perjalanan kembali ke Bethlehem. Nah, sesampai di Bethlehem, nih gambarnya ya. Setelah sampai di Bethlehem, Ibu Naomi disambut sama tetangganya. Tetangganya pada bilang,
Ibu Naomi pulang, Ibu Naomi pulang. Tapi kok ada perempuan cantik, siapa itu ya? Nah, tetangganya pada bertanya-tanya. Dulu perginya sama Pak Elimelech, sama Mahlon dan Kilion. Tapi ini kok pulangnya sama perempuan cantik. Wah, lalu Ibu Naomi bercerita kepada tetangga-tetangganya bahwa suaminya dan kedua anaknya sudah meninggal. Nah, punya 2 menantu, yang satu mengikuti aku sampai di Bethlehem. Ini menantuku, namanya Ruth, dia sangat sayang padaku. Nah, anak-anak, Ruth dan Ibu Naomi begitu saling mengasihi. Ruth mau mengikuti Ibu Naomi sampai Bethlehem karena Ruth begitu sayang kepada Ibu Naomi. Nah, Bu Lasmi juga tahu kalau anak-anak juga sayang kan pada papa mama, pada bapak ibu ya. Anak-anak pasti sayang juga kepada orang tua. Nah, buktinya apa coba sekarang? Tugasnya anak-anak hari ini membuktikan. Hanya membuktikan yang gampang aja ya, nggak sulit. Buktikan kalau anak-anak sayang kepada papa mama dengan cara mencium papa mama di foto, dan fotonya dikirim ke Bu Lasmi ya. Kali ini tugasnya tidak ada hadiah. Loh, kenapa Bu Lasmi kok nggak dikasih hadiah? Iya, karena hadiahnya itu sudah anak-anak terima, yaitu orang tua kalian yang sudah mengasihi kalian semua. Nah, anak-anak juga harus mengimbangi. Anak-anak juga harus sayang kepada orang tua anak-anak, kepada papa mama, kepada bapak ibu. Dengan cara apa? Sayangi mereka, menuruti nasihat mereka. Pasti papa mama, bapak ibu, orang tua akan senang kalau anak-anak sayang kepada mereka. Dengan cara apa? Ya, menuruti nasihat-nasihat orang tua. Oke anak-anak, begitu ya cerita hari ini tentang Ruth dan Ibu Naomi. Tugasnya untuk anak-anak apa tadi ya? Mencium papa mama dengan penuh kasih sayang, difoto, dikirimkan ke Bu Lasmini. Terima kasih, shalom, sampai jumpa lagi. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan yang bisa dititipkan ke orang tua, nanti akan diberikan kepada gereja. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik, marilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Engkau telah membimbing kami selama seminggu ini sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan ini. Semoga persembahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi orang-orang yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri.
Kuta ingkar, kuta ingkar. Adik-adik, untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Engkau telah membimbing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir pada sekolah minggu online kita pada hari ini. Semoga semua yang diajarkan, semua yang kita dengarkan dapat bermanfaat bagi kegiatan kita sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekolah minggu online kita udah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, dan pakai masker. Kalau ada tugas, jangan lupa dikerjain. Sampai ketemu di sekolah minggu online GKI Wonosobo minggu depan. Dadah!